Setiap hari kita bikin pilihan, dari yang sepele sampai yang mengubah hidup. Tapi pernah kepikiran nggak apa sih biaya asli dari tiap keputusan itu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng pakai kacamata ekonomi. Coba bayangin deh, Anda lagi pengen banget jajan, tapi duit di dompet cuma cukup buat satu. Pilih es krim? Ya berarti harus rela ngelepasin coklat. Nah, rasa kehilangan kecil kayak gini nih, ini inti dari obrolan kita. Dan rasa sayang karena nggak milih coklat itu bukan cuma perasaan doang loh. Dalam ekonomi, ini tuh sebuah konsep fundamental yang bakal kita kupas tuntas. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Kita mulai dari ide yang paling penting buat ngambil keputusan yang lebih cerdas, yaitu biaya peluang. Gampangnya gini, biaya peluang itu nilai dari pilihan terbaik yang nggak kita ambil. Jadi, pas Anda milih es krim tadi, biaya peluangnya ya kenikmatan makan coklat yang hilang itu. Bisa dibilang biaya peluang itu kayak hantu dari pilihan yang nggak Anda buat. Dia jadi semacam label harga nggak kelihatan di setiap keputusan kita, yang nunjukin potensi dari jalan yang kita tinggalin. Nah, ini dia nih yang seru. Biaya peluangnya Fanny itu bukan total semua tawaran yang dia tolak ya. Bukan. Tapi cuma nilai dari satu alternatif terbaik yang dia korbankan. Dalam kasus ini, ia gaji paling gede yang nggak diambil itu. So, yang paling penting di sini adalah biaya peluang Fanny itu ya 2 juta rupiah. Nilai dari pekerjaan terbaik yang dia lepasin demi jadi pengusaha. Biar makin ngerti, kita perlu bedain nih 2 jenis biaya. Ada yang namanya biaya eksplisit, ini uang yang benar-benar kita keluarin, gampang dihitung. Nah, ada juga biaya implisit atau biaya peluang tadi. Ini nilai yang kita korbankan, yang seringkali nggak kelihatan dan gampang banget kita lupain. Yuk, kita lihat cerita nyata aja, biar lebih kebayang. Kita bakal lihat gimana kalau kita abai sama biaya-biaya tersembunyi ini, hasilnya bisa, mengejutkan. Oke, kenalin, ini Andi. Dulu, dia manajer sukses di Hotel Bintang 5, gajinya gede. Tapi, dia punya mimpi, pengen buka restoran sendiri. Sekilas, kalau kita lihat catatan keuangannya, angkanya kelihatan cakep banget kan? Setelah bayar gaji karyawan, beli bahan-bahan, restorannya jelas untung. Kalau akuntan yang lihat, dia pasti bilang, wah, sukses nih, laba 30 juta rupiah. Tapi, seorang ekonom bakal nanya pertanyaan yang beda banget. Pertanyaannya adalah, tapi apa aja yang dia korbankan? Apa aja biaya-biaya gaib yang nggak masuk pembukuan itu? Nah, disinilah kita lihat gambaran utuhnya. Kita harus kurangin laba tadi dengan semua yang Andi relakan. Gaji manajernya dulu, duit sewa rumah yang sekarang jadi restorannya, bahkan bunga deposito dari modal yang dia pakai. Semua itu kan potensi pemasukan yang hilang. Dan hasilnya? Setelah semua biaya peluang itu dihitung, ternyata dari kacamata ekonomi, usaha Andi ini malah rugi 6 juta rupiah sebulan. Kaget kan? Cerita Andi tadi nunjukin kalau ngambil keputusan itu emang rumit. Makanya, yuk kita coba pahami logika di balik keinginan kita, prinsip-prinsip yang jadi motor penggerak pilihan-pilihan ekonomi kita. Intinya sih, prinsip ekonomi itu soal efisiensi. Ada 2 sisi. Pertama, dengan sumber daya yang ada, kita mau hasil yang maksimal. Atau kedua, untuk mencapai target tertentu, kita pakai sumber daya yang minimal. Simpel kan? Nah, kalau kita sebagai konsumen, apa sih yang bikin kita milih sesuatu? Ya, macam-macam. Mulai dari buat bertahan hidup, biar dapat kepuasan maksimal, sampai biar diterima di lingkungan sosial atau bahkan naikin status sosial. Kalau buat produsen kayak Andi, dorongannya juga nggak cuma soal cari untung loh. Bisa jadi buat cari kekuasaan, pengakuan, penghargaan, atau bahkan ada juga yang motifnya sosial, mau bantu masyarakat. Oke, terus gimana caranya kita bisa pakai semua konsep ini di kehidupan kita sehari-hari? Apalagi kan sering banget kita dihadapkan pada pilihan di mana kita nggak bisa dapetin semuanya. Jawabannya ada di satu alat bantu yang namanya skala prioritas. Kita harus secara sadar bikin ini buat maksa diri kita mikir, apa sih yang benar-benar paling penting buat kita? Gimana cara bikinnya? Coba deh pertimbangkan 3 hal ini. Pertama, tingkat kepentingannya. Se-urgent apa sih ini? Kedua, kemampuan diri kita. Emang kita sanggup nggak sekarang? Dan ketiga, pikirin juga efeknya buat masa depan. Jadi, sebelum ambil keputusan besar lagi, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa sih biaya asli dari pilihan ini?